FOMC meeting minute telah berakhir dan ada beberapa hal dari speech Jerome Powell yang bisa kita jadikan note atau clue teman-teman untuk kedepannya, terutama fundamental Bitcoin bakal seperti apa dan tentunya impact atau progress untuk price action Bitcoin kedepannya bakal seperti apa. Buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, termasuk ada data penting antara PCE, CPI, dan PPI yang akan uang receh kupas pada penjelasan kali ini teman-teman. Buat kalian yang penasaran, simak sampai akhir biar kalian dapat keseluruhan insight-nya. Dan jangan lupa subscribe channel Uang Receh buat kalian yang belum tekan tombol subscribe. Dan nyalakan ikon loncengnya biar kalau Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita akan bedah isi dari speech Jerome Powell. Nah teman-teman, di paragraf pertama kita langsung dihantarkan oleh apa sih mandat yang diemban oleh si Jerome Powell. Dan kenapa Jerome Powell itu berkomite atau dia bersikukuh untuk menurunkan inflasi ke angka 2%. Di sini kalian bisa lihat sendiri, my colleagues, I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employer and stable price for the American people. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua yang perlu kalian garis bawahi lagi di sini, dia juga mengatakan, and we remain strongly committed to bridging inflation back down to our 2% goal. Dari paragraf ini bisa kita artikan teman-teman, sebenarnya The Fed atau Jerome Powell sebagai chairman itu mengelola dua mandat yang dibebankan terhadap instansinya oleh Amerika Serikat, terutama oleh rakyat Amerika Serikat. Mandat yang pertama adalah untuk memberikan lapangan pekerjaan dengan kesempatan terbaik. Artinya bukan hanya lapangan pekerjaan bergaji rendah, tapi lapangan pekerjaan yang berkualitas baik teman-teman. Baik dari segi SDM ataupun dari segi salary. Mungkin seperti itu. Yang kedua yang dimaksudkan adalah stable price for the American people. Artinya kalau inflasi itu masih tinggi, mandat yang kedua dari The Fed ini tidak terlaksana teman-teman. Artinya dua mandat penting ini yang diemban dan dijalankan oleh The Fed dalam menentukan kebijakan moneter. Nah, kita geser ke bawah, ada satu hal yang perlu menjadi note juga. Looking ahead, we will continue to take a data dependent. Nah, di paragraf ini kita bisa mengartikan sebenarnya The Fed masih kemungkinan besar bisa menaikkan suku bunga atau menghentikan suku bunga atau mungkin menurunkan suku bunga. Acuannya adalah terhadap data yang sudah diberikan, terhadap data yang sudah rilis teman-teman. Nah, kurang lebih ada 3 data penting yang uang receh itu pantau. Yang pertama adalah CPI atau Consumer Price Index, yang kedua adalah PPI, dan yang terakhir adalah PCI teman-teman. Ketiga data itu adalah acuan utama The Fed dalam menentukan interest fund rate. Selain itu, meskipun ada data seperti initial jobless claim dan yang lain sebagainya, tapi uang receh rasa 3 data penting tersebut harus menunjukkan potensi yang baik atau potensi penurunan. Nah, kita akan cek terlebih dahulu ke paragraf-paragraf selanjutnya. Di paragraf 2 ini sebenarnya The Fed juga menyinggung beberapa kesulitan yang mungkin akan dialami ketika suku bunga menjadi sangat tinggi teman-teman. Di sini The Fed itu menjelaskan, my colleagues and I are actually aware that high inflation impose significant hardship as a erode purchasing power, especially for those least able to meet the higher cost of essential like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risk that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to return inflation to our 2% objective. Artinya di sini kurang lebih The Fed itu sudah mengetahui bahwa nanti jika angka suku bunga itu semakin tinggi seperti saat ini, akan ada beberapa sektor yang kesulitan teman-teman. Misalnya transportasi, housing, perumahan, ataupun food dan yang lain sebagainya.
di satu sisi daya beli menurun, sedangkan untuk harga barang juga masih dirasa cukup tinggi dengan angka inflasi seperti sekarang ini. Tapi di luar itu semua, The Fed sekali lagi tetap menjunjung dua mandat utama yang dirasanya masih cukup penting tentang bagaimana mengendalikan inflasi agar tetap berada di kisaran angka 2%. Nah, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. We will continue to make our decision meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implication for the outlook for economic activity and inflation as well as the balance of risk. Di sini dijelaskan sekali lagi teman-teman. The Fed bisa saja melakukan perubahan atau mungkin cutting rate. Tapi uang receh rasa tidak di tahun ini The Fed akan melakukan cutting rate. Tapi bisa saja asalkan data ketiganya yang menurut si Jerome Powell itu berperan dalam angka inflasi, yaitu PCE, CPI, dan PPI tadi menunjukkan perkembangan data yang bagus. Dan The Fed akan melakukan dari meeting ke meeting untuk membahas setiap data yang keluar teman-teman. Dan sekali lagi di sini mengindikasikan bahwa saat ini memang kalau kita lihat dari runtutan data yang keluar, semuanya sudah menuju ke arah yang bagus, baik itu CPI, PPI ataupun PCE. Meskipun nanti uang receh akan bahas di belakang soal ketiga data tersebut dan beberapa kemungkinan yang akan terjadi terhadap rate dari The Fed. Nah, kesimpulan teman-teman dari apa yang disampaikan atau speech dari Jerome Powell. Di sini yang pertama yang bisa kita ambil. Sekarang memang kenyataannya sudah fix untuk interest rate itu naik ke angka 5,25 sampai 5,5%. Ada kemungkinan besar untuk interest rate bakal stay di angka 5,25 sampai 5,5% sampai dengan akhir tahun teman-teman. Tapi ini bukan hanya proses stay biasa. The Fed akan melakukan pemantauan setiap bulannya. Setiap ada meeting, The Fed akan melakukan pemantauan. Akankah perlu menaikkan suku bunga lagi ataukah tetap bertahan di suku bunga yang ada? Artinya dengan melakukan pemantauan yang ketat terhadap beberapa data yang sudah dijelaskan di speech pada kesempatan kali ini, Jerome Powell kembali menegaskan dia tetap bersikukuh atau berkomitmen untuk menjaga atau membuat angka inflasi Amerika Serikat kembali ke angka 2%. Selagi belum kembali ke angka 2%, tidak mustahil bakal ada satu kali kenaikan lagi. Tapi juga di sini tidak menutup kemungkinan suku bunga akan tetap bertahan di kisaran 5,5%. Nah, dua sentimen tersebut yang menurut uang receh pribadi bisa menjadi sentimen positif sekaligus sentimen negatif. Nah, kita akan coba bahas bedah dari ketiga data yang dimasukkan oleh Jerome Powell terhadap inflasi Amerika Serikat. Kita akan bedah data di CPI terlebih dahulu teman-teman. Consumer Price Index CPI year on year. Di sini kita bisa melihat data yang disajikan perkembangan CPI dari bulan ke bulan teman-teman. Level high-nya itu terjadi di sekitaran tahun 2022, tepatnya bulan 7, mencapai angka 9,1%. Ini angka yang cukup mengkhawatirkan kalau kita lihat. Dan sekarang setiap bulannya kita bisa melihat bahwa ada progres penurunan yang cukup bagus kalau dari data CPI teman-teman. Terakhir di bulan Juni kita melihat angka CPI berada di angka 3%. Artinya secara month of month apa yang dilakukan The Fed dalam mengurangi angka inflasi dari data CPI itu berhasil menekan inflasi. Tapi tidak cukup sampai di sini The Fed itu puas teman-teman. Kita coba akan kulik salah satu data yaitu CPI Core. Nah teman-teman, apa sih bedanya Core CPI dengan CPI biasa? Kalau ada tambahan Core, ini boleh kalian ingat-ingat, setiap data PPI, CPI atau PCI di depannya ada data core. Itu artinya elemen seperti energi itu dimasukkan. Semua elemen dimasukkan. Artinya mungkin ini lebih gambaran luasnya tentang CPI.
Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, perkembangan CPI core-nya itu tidak sebagus perkembangan dari inti CPI. Di sini kita melihat bahwa highest-nya itu sempat menyentuh di sekitaran bulan 10 tanggal 13 tahun 2022 di angka 6,6, dan terakhir di sekitaran bulan Juni itu berada di angka 4,8 teman-teman. Ini sudah cukup bagus meskipun peningkatannya atau penurunannya tidak seperti inti dari CPI. Nah, di sini kita bisa berasumsi harusnya kebijakan yang dilakukan oleh The Fed dalam menaikkan suku bunga, dalam menentukan QT atau quantitative tightening itu sudah cukup berhasil dari satu data yaitu CPI. Karena apa? Kita melihat baik dari CPI inti ataupun core CPI itu menunjukkan penurunan yang cukup baik atau penurunan yang cukup masif teman-teman. Nah, kita akan coba bedah satu data lagi yaitu PPI. Nah teman-teman, mungkin kalian akan bertanya, kenapa sih Amerika kok sebegitu ribet pakai CPI, pakai PPI, pakai PCI? Di Amerika itu cukup kompleks karena menurut waris saya pribadi, selain sebagai ekonomi global, Amerika Serikat juga tentunya harus punya beberapa data yang digabungkan atau dikoleks menjadi satu untuk menentukan tingkat inflasi tinggi atau rendahkah teman-teman. Jadi memang banyak metrik yang mereka pakai, terutama PCE, PPI, dan CPI. Nah, dari angka PPI ini adalah angka inflasi diukur dari tingkat produsen ya teman-teman, bukan dari tingkat konsumen. Kalau CPI itu diukur dari tingkat konsumen, kalau PPI dan PCI itu diukur dari tingkat produsen. Nah, untuk PPI month of month-nya di bulan Juni itu menunjukkan angka yang cukup bagus sebenarnya, berada di aktual 0,1, sedangkan untuk forecast 0,2. Artinya sekali lagi kebijakan The Fed dalam angka PPI atau mempengaruhi angka PPI juga cukup bagus. Coba kita akan lihat core dari PPI atau inti dari PPI. Nah teman-teman, PPI core juga mengalami penurunan yang cukup tajam, artinya cukup bagus apa yang dilakukan kebijakan dari Amerika Serikat selama ini. Di sini kita melihat sejak menyentuh level high-nya di angka 9,6 di tahun 2022, PPI lambat laun atau lambat bulan terus mengalami penurunan, dan ini implikasinya bagus terhadap inflasi di Amerika Serikat. Terakhir PPI itu rilis berada di aktual 2,4, sedangkan untuk forecast berada di 2,6. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan lagi, baik CPI, baik PPI itu menunjukkan perkembangan yang cukup bagus dalam memberikan angka inflasi di Amerika Serikat. Nah, ini adalah sentimen terakhir atau data terakhir yang The Fed sebenarnya kurang puas terhadap hasilnya, yaitu PCI. Coba akan kita bedah untuk data PCI teman-teman. Nah, core PCI, kita bahas core PCI-nya terlebih dahulu. Ini adalah sumber masalah dari The Fed sebenarnya, yang selama ini kita kalau melihat CPI bagus, PPI bagus, tapi kok suku bunga masih dinaikkan. Ternyata ada salah satu data acuan dari The Fed yang menurutnya belum turun secara signifikan. Artinya inflasi ini masih sangat tricky teman-teman, masih bisa naik, masih bisa turun. Ini masih belum terkendali, istilahnya seperti itu teman-teman, yaitu berkaca dari data core PCI. Nah, di sini kita melihat sebenarnya untuk data dari core PCI itu bisa terbilang sideways atau belum terjadi penurunan yang impulsif, meskipun The Fed sudah melakukan kebijakan pengetatan moneter atau kenaikan suku bunga. Terakhir kali untuk angka PCI itu rilis di bulan Juni itu sekitaran 4,6, sedangkan forecastnya di angka 4,7. Sedangkan untuk bulan sebelumnya atau bulan Mei ini malah naik teman-teman, angkanya aktual di angka 4,7, sedangkan untuk forecast 4,6. Di bulan sebelumnya naik turun teman-teman. Artinya inflasi di Amerika Serikat sebenarnya masih cukup tricky untuk The Fed. Dua data bilang bagus, baik salah satunya CPI
dan PPI. Tapi untuk PCE belum menunjukkan data yang bagus. Nah, ini adalah core PCE-nya. Coba kita akan cek di PCE yang year of year, teman-teman. Nah, berbalik dengan PCE yang core, sebenarnya untuk PCE yang indeksnya ini sudah cukup bagus, mengalami penurunan, artinya nggak sideways seperti yang tadi. Di sini kita bisa melihat angka tertingginya itu terjadi di tahun 2022, tepat bulan 7, berada di angka 6,8. Sedangkan rilis data terakhir di sekitaran bulan Juni itu menunjukkan angka aktual 3,8. Artinya penurunan sudah cukup impulsif. Artinya di sini kesimpulan dari PCE, PPI dan CPI, The Fed itu masih menganggap kedua data sudah cukup bagus, tapi salah satu data masih jelek atau terbilang sideways. Artinya inflasi masih cukup tricky untuk diatasi. Kenaikan suku bunga saja mungkin tidak cukup. Artinya akan ada kebijakan moneter baru yang bisa dilakukan The Fed selain kenaikan suku bunga, teman-teman. Tentunya untuk mengatur PCE agar turun, agar angka inflasi kembali terkendali di angka 2%. Nah, ini adalah salah satu alasan The Fed untuk mempertahankan suku bunga mungkin sampai akhir tahun, atau mungkin bahkan menaikkan suku bunga satu kali lagi, teman-teman. Nah, di sini kita berkaca dari beberapa data rilis yang cukup bagus, sedangkan ada salah satu data yang menunjukkan berlawanan dengan beberapa data. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar kenaikan suku bunga atau interest rate di bulan Juli tanggal 26 waktu Amerika itu adalah kenaikan suku bunga yang terakhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari apa uang receh bisa berpikir seperti itu? Dari beberapa data yang disajikan. Tentunya mereka hanya mengalami satu kendala saja, yaitu di PCE. Sedangkan untuk data-data yang lain itu sudah cukup bagus. Nah, ada kemungkinan besar seperti itu, teman-teman. Artinya kemungkinan The Fed pada meeting-meeting selanjutnya akan berusaha untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25 sampai 5,5%. Nah, kita akan coba cek implikasinya. Implikasi kenaikan suku bunga, speech dari Jerome Powell terhadap price action dari Bitcoin. Nah, teman-teman, uang receh sementara akan pakai price chart di time frame hourly. Di sini uang receh pakai time frame 4 hourly. Kita bisa melihat sebenarnya Bitcoin tidak terlalu terpengaruh baik terhadap speech ataupun terhadap interest rate yang sudah diumumkan oleh The Fed. Di sini kita bisa melihat sebenarnya apa yang membuat kemarin Bitcoin itu naik secara impulsif, yaitu Bitcoin ETF spot yang diajukan oleh beberapa fund asset manager besar. Meskipun sampai hari ini itu belum disetujui oleh SEC. Artinya kenaikan Bitcoin itu bukan pengaruh dari fundamental update atau CPI dan yang lain sebagainya. Tapi bukan berarti angka inflasi atau angka interest rate itu tidak berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin untuk kedepannya. Masih berkemungkinan untuk mempengaruhi harga Bitcoin. Tapi saat ini sepertinya market sudah mulai menyiasati tentang apa yang bakal terjadi ke depannya, teman-teman. Baik itu dari segi interest rate, baik itu dari segi proyeksi ekonomi yang sudah diutarakan oleh Jerome Powell. Artinya market atau investor sudah siap siaga dan trading plan mereka sebenarnya tidak berubah, teman-teman. Artinya mereka sudah menyadari bahwa bakal ada kenaikan suku bunga. Nah, salah satu hal yang uang receh kembali confident sekarang adalah berkat data CPI, PPI yang sudah rilis. Kita bisa beranggapan bahwa mungkin kenaikan suku bunga di bulan Juli adalah kenaikan yang terakhir. Sekarang ini Bitcoin harusnya sudah bisa naik lagi ke atas, teman-teman. Artinya nggak ada yang membebani kecuali PCI. Jika Amerika Serikat mampu mengendalikan PCI, ada kemungkinan Bitcoin akan langsung ke atas. Nah, probabilitasnya lebih besar untuk sekarang ini adalah long atau bullish untuk Bitcoin. Nah, sekali lagi, it's not financial advice atau ini bukan ajakan untuk kalian beli atau jual Bitcoin ya teman-teman. Tapi berdasarkan beberapa data yang rilis, berdasarkan apa yang Jerome Powell ucapkan, berdasarkan interest rate yang sudah naik, itu ternyata tidak mampu membuat harga Bitcoin terkoreksi jauh lebih dalam. Ada kemungkinan besar memang
beberapa orang sudah mengetahui terhadap hal tersebut, dan menurut uang receh pribadi memang tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi, atau mungkin sampai akhir tahun 2023 The Fed hanya wait and see terhadap apa yang mereka sudah lakukan, terutama untuk suku bunga. Nah, kesimpulan dari video ini teman-teman, dari speech Jerome Powell, apa itu PPI, CPI, dan PCE, data month of month-nya. Di sini uang receh menyimpulkan bahwa kemungkinan besar menurut uang receh suku bunga di bulan Juli ini adalah kenaikan yang terakhir. Sampai akhir tahun 2023 memang mungkin belum ada yang namanya cut rate, tapi menurut uang receh The Fed akan mempertahankan suku bunga di angka 5,25 sampai 5,5%. Artinya akan cukup bagus perkembangannya untuk risk asset seperti kripto ataupun saham. Dan sama-sama kita tahu kenaikan kemarin terhadap kripto, terutama Bitcoin, bukan karena impact eksternal atau fundamental, tapi karena impact dari internal, artinya pengajuan Bitcoin ETF spot. Nah, kemungkinan besar bullish masih akan tetap terjadi untuk Bitcoin, terutama menjelang akhir tahun di tahun 2023. Thank you for watching till the end. See you on the next video.